Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah teman-teman, jadi di Breaking News hari ini aku akan berbicara tentang ada penambahan 5.221 orang di Taiwan tentang COVID-19. Nah, jadi pertanggal 25 April kemarin ada penambahan kasus corona atau kasus COVID-19 yang ada di Taiwan sejumlah 5.221 orang. Yang 5.108-nya itu adalah dari kasus lokal dan juga 113 dari kasus impor. Sama seperti yang di video-video sebelumnya, aku masih membahas tentang penambahan kasus COVID-19. Karena sekarang beritanya itu yang COVID-19 itu sedang memarak nih teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang, teman-teman boleh like, boleh share, boleh subscribe juga, karena kita di sini sama-sama kita buat satu komunitas yang emang bisa belajar bareng dan kita bisa sharing informasi bareng. Buat teman-teman yang udah tahu informasi-informasi yang lain, teman-teman boleh tulis di kolom komen di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa baca dan juga bisa up to date. Oke? Nah, jadi dari 5.221 kasus COVID-19 yang ada di Taiwan ini, isinya itu yang domestik atau yang lokal itu berasal dari mana aja sih? Aku akan bacain ya kasih teman-teman. Oke, jadi dari 5.221 sama seperti yang aku tadi udah bilang, 5.108-nya itu berasal dari lokal. Nah, dari 5.108 ini 2.488-nya itu laki-laki dan 2.588-nya itu perempuan. Nah, terus dari 5.108 ini berada di kawasan mana aja sih, Ken? Oke, aku akan bacain. Jadi, dari domestik ini 1.800 dari New Taipei City, 339 dari Keelung City, 1.050 dari Taipei City, 696 dari Yilan County, 148 dari Hualien County, 126 dari Kaohsiung, 65 dari Hsinchu, 43 dari Hsinchu City, 33 dari Pingtung, 29 dari Miaoli, 25 dari Taitung, 18 dari Nantou, 17 dari Yunlin, 11 dari Chiayi, 9 di Chiayi City, 2 di Lianqiang County, terus 1 di Kinmen dan juga 1 di Penghu. Nah, sampai sekarang info yang aku bisa kasih itu dulu nih teman-teman. Untuk teman-teman yang membaca info lengkapnya, aku udah taruh di link description di bawah biar teman-teman bisa klik sendiri, teman-teman bisa baca sendiri biar informasinya lebih lengkap. Nah, kami tim ID Radio juga selalu menghimbau teman-teman untuk mengambil vaksin COVID-19 yang ada di rumah sakit atau apotek terdekat teman-teman. Karena teman-teman sekarang lagi membutuhkan banget nih yang belum vaksin COVID-19, yang pertama, yang kedua, maupun yang booster. Nah, terus juga kami menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga jarak aman dan juga mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya kayak scan barcode, terus teman-teman harus pakai disinfektan, ukur suhu. Nah, teman-teman jangan sampai hiraukan itu ya teman-teman, karena itu penting banget nih buat di tempat-tempat yang kemungkinan ramai. Oke teman-teman, mungkin breaking news hari ini sampai sini aja. Aku berharap teman-teman tahu sesuatu informasi baru. Jaga jarak aman. Oke, stay safe teman-teman. Jaga kesehatan dan see you on the next breaking news. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact atau fakta yang menarik. Nah, jadi fakta yang menarik hari ini aku akan kasih tahu teman-teman itu apa sih. Jadi aku akan kasih tahu teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu tentang pembagian sampah yang ada di Taiwan. Nah, jadi pembagian sampah yang ada di Taiwan itu kayak gimana sih? Sama kayak di Indo apa beda? Oke, langsung cek di klip yang berikutnya. Oke, jadi pembagian sampah di Taiwan itu beda banget nih teman-teman sama yang sampah di Indo. Mungkin kalau yang di Indo aku nggak tahu ya, karena aku udah nggak balik kurang lebih 2 tahun karena COVID-19. Aku nggak tahu di Indo ada pembagian kategori sampah atau enggak. Seingat tuh sih kalau misalnya dulu aku di Indo digabungin terus ntar kasih ke truk sampahnya langsung gitu loh. Tapi kalau misalnya di Taiwan itu kita harus membagi sampah-sampah menjadi beberapa kategori. Nah, jadi membagi beberapa kategori. Jadi salah 3 kategori utamanya itu ada 1 sampah biasa yang kita biasa sering buang.
Contohnya kayak tisu atau apa lagi ya, masker, terus ya yang biasanya sehari-hari deh kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya satu lagi itu sampah makanan. Jadi misalnya kita habis makan nih. Kalau misalnya kita habis makan di food court, biasanya ada kayak satu tempat di mana ada satu baskom yang isinya kayak sampah bekas kita makan gitu loh. Nah, kita harus bagi tuh, kita harus buang makan sisa kita ke tempat itu. Nah, sama yang ketiga itu sampah daur ulang. Nah, sampah daur ulang ini ada banyak nih teman-teman jenisnya. Ntar aku jelasin satu-satu ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa pembagian jenis sampah nih teman-teman. Ini yang utama ya teman-teman. Aku akan kasih tahu teman-teman. Jadi ada pembagiannya itu ada yang kayak wadahnya besi. Contohnya kayak kaleng-kaleng gitu-gitu loh teman-teman. Nah, itu ntar itu masuk ke yang wadah besi itu teman-teman. Terus juga ada yang sampah baterai. Contoh kayak yang ya sampah-sampah baterai biasa deh. Itu juga ntar ada satu kantong sampah yang sendiri. Itu juga ada kayak sampah-sampah tentang perangkat-perangkat elektronik. Nah, itu juga ada satu sampah sendiri. Terus juga ada sampah untuk peralatan komputer. Terus juga ada sampah untuk beling atau kaca. Terus juga ada sampah kertas. Terus juga sampah plastik. Terus juga sampah lampu juga ada nih teman-teman. Nah, terus yang terakhir juga sampah yang untuk wadah-wadah pestisida. Nah, itu juga dibagi nih teman-teman. Nanti biasanya sih kalau misalnya kayak gitu ntar ada kayak banyak kantong sampah yang isinya di atasnya itu ada stiker-stikernya. Nah, tapi nggak di semua tempat kayak gini ya teman-teman. Biasanya kalau sampah itu dikategorikan kayak yang tadi aku bilang 3 doang. Jadi biasanya di tempat umum tuh cuma ada 3 ini nih. Sampah makanan, sampah daur ulang yang tadi yang aku sebutin, sama sampah biasa. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintar nih mengkategorikan 3 sampah ini. Nah, jadi aku berharap dengan aku jelasin tadi teman-teman bisa mengerti ya untuk pembagian sampah-sampah yang ada di Taiwan, biar teman-teman nggak salah lagi nih untuk buang sampah. Oke teman-teman, jadi gitu aja fakta menarik hari ini. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you guys on the next fun fact and bye-bye. Halo semua teman-teman, balik lagi sama aku Marlin, sama bintang tamu yang keren banget, cantik banget, inspiratif banget. Kenalin dulu dong Mbak, boleh? Halo teman-teman, saya Mira. Pasti teman-teman tahu saya ya, GR nih ya. Karena kalau teman-teman menyimak di podcast atau live Indosuara online, pasti kalau live tentang ketenaga kerjaan pasti ketemu sama saya yang biasanya datang migran, pulang juragan. Nah itu pasti udah tahu. Saya kerja di Indosuara, pasti teman-teman udah tahu dong. Bener. Nah, jadi teman-teman kita sebelumnya nih udah ngelakuin banyak video nih sama Mbak Mira, dan kalau disimpulin banyak banget pelajaran-pelajaran berharga yang aku sendiri dapat dari Mbak Mira, dan semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman pendengar. Nah Mbak Mira, aku mau nanya nih, dari tadi kita udah ngomongin misalkan edukasi, masalah. Dari Mbak Mira pribadi ada nggak sih wejangan-wejangan gitu, atau tips, atau mungkin peraturan-peraturan yang Mbak Mira mau share nih ke teman-teman pendengar video ini? Iya, oke. Teman-teman ini penting ya, ini ada pesan-pesan untuk saya, untuk teman-teman. Selama teman-teman ini di Taiwan, itu pergunakan waktunya yang singkat ini ya, teman-teman ya. Itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, keterampilan-keterampilan yang bermanfaat gitu. Karena pulang ke Indonesia nanti teman-teman kalau mau buka usaha, itu tinggal enak langsung bisa buka usaha. Terus berbanyak networking atau jaringan-jaringan juga dengan teman-teman di sini. Pikirkan apa yang ingin teman-teman bisa nanti pulang ke Indonesia gitu ya, jadi juragan di sana gitu ya. Terus teman-teman selain itu teman-teman harus mematuhi aturan ketenaga kerjaan yang di sini. Banyak nih teman-teman yang nggak ngerti nih. Boleh tuh di sharing. Iya, salah satunya nih teman-teman pasti nggak tahu nih, kalau misalkan kirim barang dari Indonesia ke Taiwan itu harus hati-hati gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang akhirnya didenda ya, karena banyak kirim pete. Terus ada sampai daun singkong, terus daun papaya juga, terus sama daun pisang juga sampai diimpor dari Indonesia. Buat apa? Iya, juga ada yang kirim jengkol gitu ya. Jengkol, pete itu akhirnya didenda. Banyak yang didendanya bahkan sampai 30.000 NT. Nah itu nggak boleh, karena di Taiwan ini tidak boleh kirim barang berupa daging olahan, yang olahan daging pun sebenarnya tidak boleh ya.
dan juga tidak boleh mengirim tumbuhan, tanaman-tanaman itu nggak boleh, jengkol, pete itu nggak boleh. Ingat teman-teman ya. Terus ada lagi nih teman-teman di sini itu tidak boleh berjualan. Teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Kadang-kadang di Facebook ditulis nih ya, jualan online ini, misalkan jualan kue atau jualan baju di online itu sebenarnya teman-teman nggak tahu, nggak boleh. Kenapa? Karena teman-teman saya di sini apa? Bekerja ya. Jadi kalau teman-teman ketahuan, pihak Taiwan itu ngecek Facebook kalian loh ya. Kalau ada laporan, meskipun nggak ada laporan, biasanya tuh terkoneksi gitu ya, terkoneksi seperti itu ya. Jadi itu nggak boleh kalau jualan di sini, tidak boleh. Ingat teman-teman datangnya untuk kerja di sini. Nah, jadi yang harus bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas di luar pekerjaan yang mendatangkan uang. Jadi hati-hati teman-teman ya. Karena resikonya ini besar ya Mbak. Betul. Bisa denda atau mungkin lebih parahnya lagi Betul. deportasi ke Terus Indonesia. teman-teman jangan suka mabuk naik motor listrik. Oh iya. Itu nanti bisa didenda, dan nggak cuma denda aja, deportasi teman-teman. Itu penting itu ya, terutama teman-teman yang pabrik yang suka bawa motor listrik terus habis minum-minum mabuk, nah itu terus akhirnya kecelakaan atau ditilang, itu bahaya, Sayang banget ya Mbak. Sayang bisa banget. dideportasi beneran. Betul. Iya, mungkin ada lagi nggak nih, Mbak pesan gitu buat teman-teman? Iya, seperti itu ya, seperti yang tadi yang saya katakan, teman-teman mumpung di Taiwan ini, yuk pelajari sebanyak-banyaknya, ikut beberapa kursus atau keterampilan khusus yang sudah disediakan oleh Indosuara dan KDII, mengisi waktu luang teman-teman agar pulang ke Indonesia dapat sertifikat atau tersertifikasi gitu. Terus ada juga untuk selama di Taiwan ini pelajari apa saja yang tidak cuma budayanya, tapi produk-produk apa yang digemari oleh orang-orang Taiwan di sini. Siapa tahu di luar nanti pulang ke Indonesia, teman-teman juga bisa ekspor produk-produk itu ke Taiwan ini, atau untuk pelajari makanan-makanan orang Taiwan di sini, pulang ke Indonesia bisa membuka usaha makanan orang Taiwan. Juga banyak teman-teman seperti itu. Salah satunya juga teknologi ya Mbak. Di Iya. Taiwan udah lebih maju dari Indonesia, dan mungkin nanti teman-teman kalau udah pelajari di sini bisa bawa dampak yang positif buat ibu negeri Boleh, kita, bisa gitu ya, Mbak. bisa buat kerjasama juga. Oke, mungkin ada lagi nggak Mbak yang Iya. mau di-share? Iya, jangan lupa ya, isi waktu luang Anda dengan liburan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Senang-senang boleh, tapi ada batasnya dan harus menabung. Betul. Kalau menabung, kalau udah kirim uang, menabung di rekening teman-teman, tidak usah diambil di Taiwan ya, apalagi di ATM Taiwan sih nggak usah diambil karena itu bunganya tinggi dan biaya adminnya tinggi. Tabung ya sudah tabung, nanti diambilnya di Indonesia untuk usaha. Karena menabung pangkal kaya ya Mbak. Iya Katanya betul sih ya, gitu seperti ya. tadi ya, yang datang migran pulang juragan. Oke, mantep banget nih teman-teman, banyak banget yang bisa dipetik dari Mbak Mira. Teman-teman juga boleh lihat video-video kita sebelumnya, karena semuanya di situ Mbak Mira udah bahas banyak banget topik-topik seperti edukasi atau masalah-masalah yang sering dihadapin sama PMI di sini, dan Mbak Mira juga kasih solusinya loh teman-teman. Mungkin Mbak Mira boleh kasih lagi ya sekali lagi. Oh iya, kalau untuk kalau linknya ya. teman-teman mau curhat nih, mau kasih pengaduan, bisa kemana sih Iya Mbak? boleh. Kalau untuk pengaduan teman-teman silahkan ya hubungi di 1955 atau di KDII, Ketenagakerjaan di sini. Nah untuk yang ingin mandiri, misalkan proses untuk pasporan mandiri, silahkan juga hubungi di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti kelas-kelas keterampilan juga bisa hubungi di sini ya. Oke, semuanya udah di sini teman-teman, tinggal pencet aja, gampang banget. Pokoknya thank you Mbak Mira Iya. atas waktunya, dan see you teman-teman di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Lingkungan rumah. 这里是客厅，
Di sini adalah ruang tamu. 好，我记住了。 Baik, saya sudah ingat. 你去把客厅拖一拖。 Kamu pergi pel ruang tamu. 好，我马上去把客厅拖一拖。 Baik, saya segera pergi pel ruang tamu. 这里是阿公的房间。 Di sini adalah kamar Akong. 好，我记住了。 Baik, saya sudah ingat. 你去把阿公房间扫一扫。 Kamu pergi sapu kamar Akong. 好，我马上去把阿公房间扫一扫。 Baik, saya segera pergi sapu kamar Akong. 这里是客厅。 好，我记住了。 你去把客厅拖一拖。 好，我马上去把客厅拖一拖。 这里是阿公的房间。 好，我记住了。 你去把阿公房间扫一扫。 好，我马上去把阿公房间扫一扫。